teman-teman saya akan menjelaskan tentang dampak positif kohesivitas bagi kelompok. Berikut penjelasannya. Ada peribahasa mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya, Safa Agnia Suraya dengan NPM 22243 untuk memperkenalkan kembali teman-teman saya yang terlibat dalam video presentasi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok Levi Godsky atau kelompok 12 besar. Dari tutor 23 dengan tutor Teh Najwa Rahma dan tutor 24 Teh Renet Aska Putri. Dengan anggota Rahma Syafiqah Khairunisa dengan NPM 22167, Azahra Tiaranida Sudrajat 22076, Safa Agnia Suraya 22243, Syayu Kayustian 22075, Feren Alisa Debriana 22122, Zakia Aulia Salsabila 22046, Bahairudin Kautsar 22221, Naomi Thea Kurniawan 22166, Zahra Nur Anissa Amarudin Soleh 22026, Hanung Firmansyah Rahman 22045, Sabina Fatia Nur Kolbi 22213, Naya Widiawati Putri 22030, Niki Sunjaya 22212. Nah, materi yang akan disampaikan sekarang yaitu mengenai yang pertama, pengertian kohesivitas secara umum, yang kedua, pengertian kohesivitas menurut para ahli, yang ketiga, manfaat kohesivitas bagi kelompok, yang keempat, dampak positif kohesivitas terhadap kesehatan mental, dan yang terakhir, ringkasan dan kesimpulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, ikhwatun, bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang berselisih. Wattaqullah, dan berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin lil mu'min, kepada mukmin lainnya, kal bunyan, bagaikan sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Artinya, semua mukmin diwajibkan untuk senantiasa memperkuat jalinan silaturahim dan memperkuat kebersamaannya dengan mukmin lainnya. Karena apa? Karena seorang mukmin akan senantiasa menjadi saudara kepada mukmin lainnya. Terima kasih Habibie atas penjelasannya mengenai hadis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kohesivitas kelompok secara umum itu apa. Kohesivitas kelompok adalah suatu proses kesatuan, keterikatan, atau ketertarikan individu terhadap kelompok dalam rangka memenuhi tujuan dan motivasi untuk bersama-sama dalam keberhasilan kelompok. Kohesivitas menurut para ahli, Levi 2021, peningkatan komitmen dan ketertarikan individu untuk bergabung dalam suatu kelompok. Whelan 1993, proses dinamis yang merefleksikan kecenderungan anggota tim secara bersama-sama untuk bersatu dalam bekerja sama mencapai tujuan. Kemudian, menurut Farshid pada tahun 2010, kesatuan yang terjadi di dalam kelompok, di mana anggota kelompok menikmati interaksi satu sama lain dan membuat mereka bertahan di dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir dari Robin pada tahun 2003, kohesivitas kelompok adalah yaitu tingkat di mana para anggota kelompok saling tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tinggal di dalam kelompok tersebut. Dampak positif kohesivitas terhadap kesehatan mental. Yang pertama, membawa energi positif bagi sekitaran lingkungan kita. Yang kedua, optimis dalam berpikir dan bekerja secara optimal. Yang ketiga ialah kemampuan beradaptasi yang meningkat. Apa sih kemampuan beradaptasi yang meningkat? Kemampuan beradaptasi sebagai serangkaian keterampilan yang mencakup kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan mereka. Beradaptasi juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berpikiran kreatif, dan problem solving.
Jadi, seiring berjalannya waktu, kemampuan ini dapat berkembang dan secara bertahap akan terus meningkat. Yang keempat ialah membatasi diri terhadap self-diagnose. Jadi, dengan adanya kohesivitas kelompok, diharapkan kita tidak akan mendiagnosis gangguan apa yang kita alami dengan bermodalkan informasi yang kita dapat secara mandiri tanpa adanya diagnosa dari tenaga medis profesional. Yang kelima ialah kepercayaan diri bertambah seiring dengan banyaknya interaksi yang dilakukan. Semakin sering kita berinteraksi dengan lingkungan, contohnya keluarga, teman, ataupun lingkungan masyarakat, kepercayaan diri kita akan tertanam sendirinya tanpa adanya rasa malu, gugup, ataupun sungkan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu apa sih manfaat kohesivitas bagi kelompok? Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kepuasan anggota kelompok. Yang kedua yaitu adanya ketertarikan antar anggota sehingga relasi yang terbentuk menguatkan jaringan relasi di dalam kelompok. 3. Dalam kelompok yang kohesif, anggota merasa aman dan terlindungi sehingga komunikasi menjadi bebas dan lebih terbuka. 4. Meningkatkan produktivitas dan kinerja kelompok. 5. Dengan adanya kohesivitas dalam kelompok, bisa mempercepat kelompok tersebut untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kohesivitas kelompok merupakan suatu proses kesatuan yang di dalamnya terdapat daya tarik atau keterikatan individu untuk tetap menjadi bagian dari kelompok dan memenuhi tujuan dan keberhasilannya. Kohesivitas juga memiliki dampak positif bagi kelompok dan kesehatan mental. Di antaranya ialah kemampuan beradaptasi yang meningkat, serta mempererat tali silaturahmi antar anggota. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sebelum saya tutup saya akan memberikan satu quotes yakni solidaritas didasarkan pada prinsip bahwa kita bersedia mempertaruhkan diri untuk melindungi satu sama lain oleh Starhawk. Mungkin sekian dari saya dan kelompok saya. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.